Bayangkan 2 miliar dolar tergeletak di depanmu. Apa kamu ingin menguasai semuanya? Tapi tahukah kamu, satu lembar uang dolar beratnya sekitar 1 gram. 100 juta dolar beratnya bisa mencapai 1 ton. Lalu bagaimana caranya membawa kabur 20 ton uang itu tanpa seorang pun menyadarinya? Itulah tantangan terbesarnya. Namun pria di hadapan kita ini hanya butuh 1 detik untuk memikirkan rencana nekat demi menguasai 2 miliar dolar tersebut seorang diri. Inilah alur cerita film yang berjudul Reborn in Hong Kong yang tayang pada 2024, dibintangi aktor peraih penghargaan Nicholas Tse dan Ethan Wan. Zhang Yao dulunya adalah seorang mantan prajurit pasukan khusus. Setelah menikah, istrinya, Ayu, dikenal lembut dan berbudi. Keluarga kecil itu mencari nafkah dengan melaut menangkap ikan. Meski hidup sederhana, mereka bahagia. Namun malapetaka segera menimpa keluarga yang bahagia itu. Suatu hari, beberapa pengedar narkoba mengincar Ayu. Dengan licik, mereka mencampurkan sebungkus narkoba ke dalam birnya. Di sini, Ayu sebenarnya ingin menolak, tetapi tak kuasa menghadapi bujukan mereka yang memaksa. Akhirnya ia pun terpaksa meminum bir yang sudah dicampur narkoba itu. Tak lama kemudian kepalanya mulai terasa pusing dan tubuhnya limbung. Saat itulah para pengedar kembali mendekat. Dengan senyum licik menyerahkan sebungkus bubuk kecil kepadanya. Baru saat itu Ayu sadar dirinya telah dijebak. Namun semuanya sudah terlambat. Ketika efek narkoba mulai menyerang, seluruh tubuhnya terasa gatal dan panas luar biasa. Seolah-olah ribuan semut sedang menggerogoti kulitnya. Pada akhirnya ia tak punya pilihan selain menyerah pada para pengedar dan sepenuhnya terjerumus ke dalam jerat narkoba. Demi memenuhi kecanduannya, ia menjual seluruh harta benda, bahkan sampai harus hidup terlunta-lunta di jalanan bersama putrinya. Cerita berlanjut. Beberapa bulan kemudian, Zhang Yao pulang melaut dan terkejut melihat restorannya telah tutup. Saat ia terlihat kebingungan, seorang tetangga mengungkap fakta yang membuat kita terkejut. Ternyata istrinya kecanduan narkoba dan menjual restoran mereka dengan harga murah. Zhang Yao pun berkeliling kota mencari istri dan putrinya. Ia akhirnya menemukan Ayu di bawah jembatan, di tempat kumuh yang penuh bau busuk. Melihat foto keluarga di dinding, ia sadar istrinya ada di sana. Istri yang dulu cantik kini hancur akibat narkoba. Saat melihat suaminya, tubuh Ayu menggemetar ketakutan. Penderitaan karena narkoba dan kehilangan anak membuatnya runtuh seketika. Belum sempat Zhang Yao pulih dari duka, Ayu menghilang lagi. Dengan rasa bersalah, ia memanjat jembatan dan berniat mengakhiri hidupnya. Setelah berkata demikian, Ayu melompat, mengakhiri hidup yang direnggut narkoba, sekaligus memadamkan satu-satunya cahaya dalam hidup Zhang Yao. Zhang Yao hancur seketika, dadanya sesak, ia terduduk sambil menangis histeris. Sejak saat itu, hidupnya hanya tersisa satu tujuan, balas dendam. Inilah Manceng, kota yang dijuluki neraka dunia. Narkoba merajalela, para bandar semakin tak terkendali, bahkan membentuk jaringan industri lengkap. Bandar terbesar di Manceng bernama Mukun. Kelompok Mushi Group miliknya menguasai hampir 90% peredaran narkoba. Ia begitu berani karena dilindungi kekuatan besar di belakangnya. Pelindung itu adalah kepala polisi An Pei, sosok yang berkuasa penuh di Manceng. Polisi dan bandar bersekongkol membuat narkoba menyebar bebas, sementara rakyat biasa jadi korban. Yang ringan kehilangan harta, yang berat kehilangan keluarga. Tak terhitung rumah tangga hancur karenanya. 2 tahun berlalu, kelompok Mukunsi Group masih merajalela. An Pei menyalahgunakan kekuasaannya dengan menempatkan keponakannya, Andu, sebagai kapten tim narkoba. Namun Andu tahu dirinya hanyalah boneka sang paman. Setiap kali ingin berprestasi, selalu ada yang menggagalkannya. Beberapa hari lalu, Andu menggerebek sarang bandar di kawasan kumuh dan menyita 10 kg narkoba. Ia ingin memprosesnya sesuai prosedur, namun sekretaris An Pei tiba-tiba datang. Dengan alasan perintah atasan, sebagian besar barang disita kembali. Andu terpaksa patuh, bahkan para bandar pun mengejeknya. Beginilah hukum kekuasaan, atasan selalu menang. Narkoba hasil sitaan sendiri seketika dikembalikan ke grup Mushi. Penerimanya bernama Herta. Ia adalah orang kepercayaan Mukun, sekaligus tangan kanan grup tersebut. Hampir semua urusan grup ada di tangannya, sementara Mukun sudah sekarat. Menjelang ajal, ia ingin menemukan putranya yang hilang 40 tahun dan menjadikannya pewaris kekaisarannya. Herta pun bergerak cepat. Lewat An Pei, ia berhasil menemukan jejak sang anak. Mukun tak menyangka, putra kesayangannya ternyata pembunuh kelas berat, di penjara paling brutal di Feiqing. Di sana tak ada hukum, hanya yang terkuat bisa bertahan. Sejak usia 10 tahun, Xiaowang hidup di jalanan, masuk geng dan naik jadi pemimpin. Tanpa rasa kemanusiaan, ia sangat berbahaya. Membunuh baginya hal biasa, bahkan beredar rumor ia pernah memakan manusia. Mukun tak gentar dan ingin anaknya dibawa menemuinya. Herta berpura-pura patuh, namun diam-diam berniat mengkhianati Mukun. Di penjara, Zhang Yao diam-diam mengawasi Xiaowang. Rencana balas dendam pun dimulai. Malam hari, Xiaowang dibunuh. Zhang Yao muncul, menggantikannya sepenuhnya. Ia menyamar sebagai pewaris Mukun dan dibebaskan dari penjara. Namun Herta berniat membunuhnya di kapal. Sayang mereka salah menilai lawannya. Zhang Yao bergerak cepat dan mematikan. Dua pembunuh yang belum tewas hendak menyergap, namun ditembak dari jarak jauh. Penembaknya ternyata Kapten Andu.
Ternyata dalang dibalik rencana ini adalah Andu 计 sendiri. 划开始就没有回头路，你想清楚了吗？